sabar menghasilkan kemenangan. Ibrani 6 ayat 12. Agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Puji Tuhan. Kesabaran adalah bagian dari buah kehidupan. Orang yang sabar pasti berbuah lebat untuk mengalami janji-janji Allah. Tuhan selalu mempunyai hal baik untuk setiap hambanya. Akan datang kebaikan, kebahagiaan, buah dari kesabaranmu. Ketika air matamu jatuh bukan lagi karena kesedihan, melainkan karena kebahagiaan, rasa syukur yang tak tertahankan, ungkapan rasa kagum, berterima kasih atas kemurahan dan kebaikan Tuhan yang tak juga dapat kita balas. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, 2 Timotius 1 ayat 3 sampai dengan 4 berkata demikian. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan oleh nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Demikian dikatakan oleh Paulus. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kenikmatan dan kebahagiaan hidup bukanlah terletak pada kekayaan dan harta benda yang melimpah, melainkan pada hati yang penuh dengan ucapan syukur dan rasa syukur. Dan melalui kesabaran kita dibentuk dan diproses Tuhan agar kita bisa bertahan setia dan sabar hingga pertolongan Tuhan datang pada waktunya. Pertolongan datang dari pihak Tuhan. Kita mengalami mujizatnya, diberkati di dalam kemuliaannya. 2 Timotius 3 ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Air mata bahagia pasti menjadi milik orang percaya yang hidup dengan kesabaran. Dalam mengikuti rencananya, setia, tetap mengikuti jejaknya, ajarannya, sekalipun tidak mudah, namun indah. Tidak enak, namun nikmat. Ketimbang kita hidup dalam kepalsuan dan kemunafikan yang hanya melelahkan tubuh dan jiwa roh kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam 2 Timotius 3 ayat 10 tadi Paulus mengatakan untuk meneladani juga, mengikuti contoh yang dia sudah berikan, mengikuti ajarannya, cara hidupnya, pendiriannya Paulus dan iman Paulus, kesabaran Paulus, kasih dan ketekunannya dalam melayani Tuhan. Jadilah kuat, jadilah teguh berdiri dalam iman yang benar, sebab hanya melewati berbagai proses penderitaan dan pergumulan hidup, kita baru bisa menikmati kebenaran yang hakiki dan yang sejati. Yakobus 5 ayat 10, saudara-saudara, turutilah teladan dan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Yakobus 5 ayat 11, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Puji Tuhan. Orang yang tekun dan mampu mengendalikan kesabarannya pasti menjadi pemenangnya. Sebab Tuhan mengasihi mereka yang tekun dan sabar dalam mengikuti jejak dan kehendaknya, menjalankan, melakukan ajarannya. Meski itu tidak mudah, harus penuh dengan proses menghadapi banyak tantangan dan penderitaan, namun dengan tetap sabar dan memegang prinsip hidup mengikuti keteladanan Kristus dengan sikap hati yang disiplin dan tegas. Tidak pelin-pelan atau bimbang, tidak ragu-ragu, namun percaya dan penuh kita yakin kepada Tuhan, kepada jalan yang ditunjukkannya. Dan kita taat, rela mengikuti apapun
apapun yang menjadi kehendaknya, apapun yang menjadi rancangannya dalam hidup kita. Pengaturannya itu sempurna. Tuhan tidak pernah salah. Jalannya sempurna. Puji Tuhan. Mulai hari ini jangan lagi menjadi Kristen yang pelin-pelan, mencela-menceli, dolak-dalik, alias kita itu mudah diombang-ambingkan pengajaran yang bisa menyesatkan. Jangan tidak punya prinsip. Miliki prinsip dan tujuan yang jelas. Biarlah mata rohani kita tetap tertuju kepadanya. Mari kita fokus pada suatu tujuan. Satu tujuan, mempertahankan keselamatan. Puji Tuhan. Tuhan sudah anugerahkan itu kepada kita dan kita akan terus menjaganya dengan menjalankan keselamatan dengan takut dan gentar. Terus berlomba dalam perlombaan iman yang benar hingga kita dapat mencapai garis akhir dan meraih kemenangan. Mahkota tersedia. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali Yesus, tetap Yesus. Haleluya.